warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Zara Alia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Sri Lestari MPD selaku dosen mata kuliah teori sastra yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan pada hari ini saya ingin membagikan sebagian dari ilmu yang sudah saya pelajari, yaitu mengenai pendekatan resepsi sastra dan pendekatan psikologi sastra. Walaupun namanya ini kedengaran teoritis banget ya, tapi teman-teman, sebenarnya kedua pendekatan ini gampang banget untuk dipahami, yang sering tanpa sadar kita gunakan saat membaca cerita, nonton film, atau bahkan pengalaman hidup kita sendiri. Jadi langsung aja kita bahas apa itu pendekatan resepsi sastra dan psikologi sastra. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pendekatan resepsi sastra. Tanpa kita sadari, resepsi sastra adalah pendekatan yang paling dekat dengan kita sebagai pembaca. Bahkan saking dekatnya nih, seperti pendekatan saya dengan dia. Tapi ya udah, nggak jadi. Yang penting kita fokus dulu ke materinya ya teman-teman. Jadi resepsi sastra itu apa sih? Resepsi sastra adalah cara pembaca memaknai sebuah karya sastra. Intinya, karya sastra itu baru akan hidup apabila kita sudah membacanya. Dan waktu kita membaca, otomatis pikiran kita mulai bekerja. Kita akan memikirkannya, merasakan, dan menafsirkan cerita tersebut dengan cara kita sendiri. Contohnya gini, ketika kamu selain baca cerpen atau baru nonton film, pasti muncul kan pendapat di pikiran kamu. Ada yang bilang ceritanya ini lucu, ada yang merasa sedih, bahkan ada yang biasa aja dan bilang, wah ini dalam banget sih ceritanya, pesan moral yang disampaikan. Nah, dari perbedaan respon itu, ini adalah inti dari resepsi sastra. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap orang mempunyai pengalaman, perasaan, dan cara berpikir masing-masing. Makanya, satu cerita bisa punya banyak makna. Biar lebih relate-nya nih, aku kasih contoh yang sering banget terjadi di sekitar kita. Misalnya teman kamu ya upload story galau atau story romantis gitu ya, terus kamu dengerin dulu dan kamu bilang, aduh ini lagunya sedih banget sih, pasti kamu lagi patah hati ya. Tapi teman kamu ini menjawab, loh menurut aku ini malah lagu jatuh cinta loh Zah. Nah, dari perbedaan kalian ini, kalian bisa membedakan pemaknaannya yang sama. Kenapa? Karena mood kalian berbeda, pengalaman cinta kalian juga berbeda. Yang satu mungkin habis disakitin, yang satu mungkin juga lagi berbunga-bunga. Nah, konsep inilah yang menjelaskan resepsi sastra. Resepsi sastra itu dibentuk oleh pembaca dalam perbedaan maknanya. Dalam bacaan pun sama, misalnya cerita Laskar Pelangi. Ada pembaca yang fokusnya pada perjuangan sekolah, ada juga yang melihat persahabatan, ada juga yang melihat kritik sosial dan kemiskinan. Dan semuanya sah-sah aja. Dalam resepsi sastra itu tidak ada istilah yang maknanya yang benar atau salah. Yang ada cuma sudut pandang yang berbeda. Oke, kita udah selesai membahas mengenai resepsi sastra. Selanjutnya kita akan bahas mengenai psikologi sastra. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu mengenai pendekatan psikologi sastra. Kalau tadinya pusatnya ada di pembaca, sekarang fokus kita pindah ke dalam cerita seperti tokoh, perasaan, konflik batin, bahkan bisa ke pengarangnya. Nah, yang tadi kita pelajari, resepsi sastra mengajarkan kita tentang bagaimana orang memberi makna. Maka di psikologi sastra ini mengajak kita untuk menyelam lebih dalam, masuk ke bagian dalam sebuah karya sastra. Ibaratnya kita bukan cuma lihat apa yang tokoh lakukan, tapi juga kenapa mereka melakukannya. Contoh gampangnya seperti ini. Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang sikapnya gampang berubah, tiba-tiba berubah gitu? Misalnya biasanya dia cerita ceria, tiba-tiba pendiam banget, atau ada temen nih yang gampang banget tersinggung, padahal kita niatnya kan cuma bercanda ya. Nah, kalau cuma dilihat dari permukaannya aja, mungkin kita mikirnya gini, ih dia baperan banget sih,
Tapi kalau kita memakai cara pikir psikologi, kita mikir, jangan-jangan dia lagi banyak pikiran, jangan-jangan ada masalah di rumah, jangan-jangan dia capek secara emosional. Nah, hal seperti itu juga terjadi dalam sastra yang dinamakan psikologi sastra. Nah, psikologi sastra ini berusaha memahami apa yang terjadi dalam batin tokoh, bukan cuma apa yang mereka lakukan. Contohnya dalam karya sastra, misalnya novel Laskar Pelangi ya, ada tokoh nih yang gigih banget ingin sekolah. Kalau dilihat dari luar mungkin kita cuma bilang, oh dia nih anaknya rajin. Tapi kalau kita memakai pikir psikologi sastra, kita lebih mendalam kenapa dia gigih untuk belajar, kenapa dia mimpinya besar. Jadi teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan kedua pendekatan ini sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita. Resepsi sastra mengajarkan kita bahwa orang punya cara sendiri dalam memahami atau memaknai sesuatu. Jadi wajar kalau pendapat orang tuh berbeda-beda, karena pengalaman hidup kita pun juga berbeda-beda. Sedangkan psikologi sastra mengajarkan kita untuk lebih memahami sisi dalam seseorang, baik tokoh dalam cerita maupun orang nyata yang ada di sekitar kita. Kita jadi lebih peka, lebih sabar, dan lebih mengerti bahwa setiap tindakan punya alasan tersendiri. Nah, itu dia materi tentang resepsi sastra dan psikologi sastra yang sudah aku pelajari di mata kuliah teori sastra. Semoga teman-teman yang nonton ini jadi lebih paham dan bisa melihat karya sastra ini dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi luar dan sisi dalamnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Saya Zara Alia Nurina dengan NIM 2561510. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.